Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Tips mengatur waktu dalam Islam. Banyak yang mengatakan bahwa waktu adalah uang, yang dalam faktanya sangat benar, karena waktu tidak bisa diulangi lagi atau tidak bisa dibeli. Dalam Islam, waktu adalah salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri. Karena dengan adanya waktu dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan ini dapat terus berjalan. Sesungguhnya Allah menciptakan waktu agar umatnya dapat menghargai setiap hal yang terjadi dan setiap hal yang dia miliki dalam hidupnya. Islam pun mengajarkan bahwa kita sebagai umatnya harus menghargai waktu yang ada dengan rajin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dengan menunaikan kewajiban yang Allah perintahkan atau dengan menunaikan ibadah yang sunnah dan juga tolong-menolong antar sesama umat manusia. Nah, seringkali nafsu manusia tidak mensyukuri dan memanfaatkan waktu yang Allah berikan dengan perbuatan yang merugikan diri mereka sendiri atau yang tidak memiliki manfaat begitu. Untuk itu, kita harus berusaha memaksimalkan waktu yang Allah berikan. Tips yang pertama yakni hilangkan kebiasaan menunda-nunda. Perbuatan suka menunda-nunda tidaklah baik, namun bila menunda suatu pekerjaan untuk melakukan ibadah wajib kepada Allah seperti sholat, maka hal tersebut diperbolehkan. Dalam syair Arab disebutkan, janganlah engkau menunda amalan hari ini hingga besok. Seandainya besok itu tiba, mungkin saja engkau akan kehilangannya. Jangan sering menunda-nunda sesuatu, terlebih jika hal yang ditunda adalah dalam perihal ibadah dan amalan baik lainnya. Karena dikhawatirkan umur kita tidak sampai pada detik berikutnya. Kematian bisa datang kapan saja, bahkan dalam hitungan detik. Tidak ada yang tahu kapan Allah akan memanggil hambanya kembali. Oleh karena itu, sebaiknya jangan menunda-nunda sesuatu yang merupakan amalan baik, terlebih amalan yang merupakan ibadah. Tips yang kedua yakni dahulukan yang wajib. Allah menyukai orang-orang yang senantiasa bertakwa kepadanya. Dan ketakwaan tersebut berada pada perbuatan yang diwajibkan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menjadi orang yang tidak merugi, alangkah baiknya jika kita mendahulukan apa yang menjadi kewajiban bagi kita sebagai umat muslim. Apabila amalan-amalan yang wajib telah terpenuhi, barulah kita boleh mengerjakan amalan-amalan sunnah dan mubah lainnya yang dapat mendatangkan kebaikan bagi kita. Adapun tips yang ketiga yakni selesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Nah, jika kita memiliki sebuah pekerjaan yang waktu penyelesaiannya dapat diselesaikan pada saat itu juga, maka akan alangkah baiknya apabila pekerjaan tersebut diselesaikan tepat waktu dan tidak mengulur-ngulur untuk menyelesaikannya. Adapun tips yang keempat yakni buat batasan waktu. Nah, maksudnya di sini kita membuat batasan waktu untuk mengatur waktu yang ada agar tidak sia-sia. Maka sebaiknya buat batasan waktu pada setiap kegiatan yang dilakukan. Misalnya, tidur dari jam sekian sampai dengan jam sekian, belajar dari jam sekian sampai dengan jam sekian, dan seterusnya. Nah, adapun tips yang kelima yakni meninggalkan aktivitas yang tidak bermanfaat. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis tersebut, bagi seorang muslim dianjurkan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Misalnya, bermain game secara berlebihan dan sebagainya. Kebiasaan melakukan hal yang tidak bermanfaat tersebut sebaiknya dikurangi dan dihilangkan karena masih ada banyak hal bermanfaat lainnya yang dapat kita lakukan. Adapun tips yang keenam yakni membuat jadwal kegiatan. Agar waktu yang kita miliki dapat berguna dan terisi dengan hal yang bermanfaat, ada baiknya jika kita membuat daftar kegiatan tentang apa saja yang harus kita lakukan pada hari ini. Yang ketujuh, yakni kurangi bersantai-santai.
Allah akan memberikan manusia hasil kehidupan berdasarkan pada usaha hambanya. Apabila ia berusaha dengan keras dan giat, maka Allah akan memberikan hal yang setimpal dengan perbuatannya. Namun, apabila seseorang hanya bersantai-santai sepanjang waktu yang dia miliki, maka orang tersebut akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan usahanya tersebut. Adapun tips yang ke-8, yakni jangan terjebak dengan masa lalu. Seseorang yang tidak ingin waktunya sia-sia, tentunya maka ia harus terus berjalan ke depan dan tidak terjebak pada masa lalunya. Adapun yang ke-9, yakni belajar fokus pada sesuatu. Nah, apabila seseorang mempunyai banyak target dalam hidupnya, tentunya ia haruslah fokus pada satu hal dahulu, agar apa yang telah didapatkannya tidak terlepas dan waktu yang dia miliki tidak terbuang sia-sia. Adapun yang terakhir atau yang ke-10, yakni niatkan berubah menjadi lebih baik. Untuk menjadi orang yang dapat mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka yang paling pertama adalah adanya niat dari orang tersebut. Apabila tidak ada niat dan keinginan untuk berubah, maka bagaimana bisa orang tersebut mengatur waktunya dan menjalankannya dengan bermanfaat? Muslim yang baik adalah yang tidak menyia-nyiakan waktunya, agar di masa depan kita bukan salah satu orang yang merugi. Nah, itulah 10 tips mengatur waktu atau manajemen waktu dalam Islam. Nah, mudah-mudahan dapat bermanfaat, terutama untuk saya pribadi, dan mudah-mudahan juga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.